Carlo, kamu gambar apa sih? Ini, aku lagi gambar mobil. Oh, aku kira kamu gambar beruang. Enggak. Kalau kamu lagi baca buku apa? Aku lagi baca buku cerita tentang tokoh-tokoh di Alkitab. Halo Carlo, Sharon. Halo Carlo, Sharon. Halo Kak Meska, halo Kak Moses. Gimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa Puji dong. Tuhan. Udah siap belum semuanya? Kita udah mau mulai ibadah loh. Siap dong. Siap dong. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo, sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyanyi buat Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Kak Moses, Iya Kak Meska. Carlo, Sharon, Iya Kak. juga adik-adik yang di rumah, banyak sekali yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Dia telah membebaskan kita dari dosa. Oleh sebab itu, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Gimana Kak Moses? Benar sekali Kak Meska. Karena dia adalah Allah yang penuh kasih. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini. It's about love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. It's about Love. Kak, seperti Daud yang mengalahkan Goliat, Kak. Iya, Daud percaya kalau Tuhan pasti tolong dia. benar sekali. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan dengan iman yang teguh. Ada lagunya loh. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Yuk kita nyanyi sama-sama. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Ya. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa, bagaimana cara
Bisa saja, hey bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa bagaimana caranya? Kok bisa Daud mengalahkan Goliat? Kok bisa bagaimana caranya? Bisa saja, hey bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Bisa saja, hey bisa saja Daud mengalahkan Goliat. Karena Tuhan di pihak kita, kita pasti bisa. Ya, kita pasti bisa. Haleluya. Adik-adik, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo, siapkan hati dan pikiran kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Sekali lagi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku selamanya. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa. Mari teman-teman kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sekarang kami mau berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah guru-guru yang akan memberitahukan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik saja dong. Nah, kali ini Kak Ellen tidak sendiri loh. Kak Ellen bersama dengan 3 orang muda yang luar biasa. Mau tahu nggak siapa? Yuk langsung aja kita panggil Sadrak, Mesak, dan Abednego. Haleluya, apa kabar? Apa kabar kalian? Baik. Puji Tuhan. Nah, adik-adik pasti sudah tahu dong kisah tentang tokoh Alkitab ini, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Cerita ini terdapat di dalam Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nanti adik-adik baca ya di rumah ya. Tapi sekarang kita dengar dulu nih apa yang terjadi waktu itu. Yuk langsung aja kita tanya-tanya sama mereka. Nah, pertanyaan pertama nih, aku mau tanya, kenapa sih
kalian tidak mau menyembah patung yang dibuat raja? Ya, karena patung itu bukan Tuhan. Jadi, buat apa kami menyembah? Oh gitu, karena patung itu bukan Tuhan ya? Nah, waktu raja tahu kalian tidak mau menyembah patungnya, apa yang terjadi pada kalian? Raja itu sangat marah. Marah sekali. Raja sampai-sampai raja memerintahkan untuk membawa kami menghadap raja. Oh, luar biasa. Nah, lalu apa yang raja katakan setelah itu? Waktu itu raja berkata, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung yang kudirikan itu? Terus raja berkata, kalau kamu bersedia demi didengar jenis-jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Kalau tidak, kamu akan dicampakkan seketika itu juga dalam perapian yang menyala-menyala. Oh begitu, serem banget ya. Serem banget ya adik-adik. Terus kalian jawabnya apa? Kami menjawab kepada raja, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja melepaskan kami, maka ia melepaskan. Kalaupun tidak, maka kami tetap tidak memuja dewa yang tuanku buat itu. Lalu raja marah nggak? Nah, terus meluaplah kegeraman Raja Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap kami. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasanya. Wow. Kemudian beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya yang sudah dititahkan kepada raja untuk mengikatkan kami dan mencampakkan kami ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Terus kami diikat dengan jubah, celana, topi, dan pakaian kami yang lain. Dan kami dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Aduh, ngeri banget ya. Terus gimana lagi ceritanya? Nah, karena titah raja itu keras, maka dipanaskan perapian itu dengan luar biasa. Sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengikat kami dari atas itu. Kemudian ketiga orang itu, yaitu kami, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan kondisi yang terikat. Jahat sekali ya raja. Jahat ya adik-adik. Terus apa yang terjadi saat itu? Ya, kemudian terkejutlah raja. Lalu bangun dengan segera. Dan dia berkata kepada menteri-menterinya, bukankah 3 orang itu telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tapi jawab mereka kepada raja, benar, ya raja. Katanya, tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Oh begitu ya. Terus melihat keadaan ini, apa yang raja lakukan? Nah, waktu itu raja mendekati pintu perapian yang menyala-menyala dan memanggil kami, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu kami keluar dari api itu dan seluruh orang, para penguasa, wakil raja, dan lain-lain datang untuk melihat kami. Apakah kami tidak mempan oleh api itu? Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada kami. Nah, terus berkatalah raja, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh kepercayaan kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah kecuali Allah mereka. Wah, puji Tuhan, luar biasa ya Allah kita. Luar biasa apa yang mereka sudah alami, apa yang mereka sudah saksikan saat ini. Adik-adik merasa diberkati enggak? Pasti diberkati ya. Mereka tetap pendirian mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan mereka. Walaupun mereka diancam. Dan akhirnya mereka juga masuk ke dalam perapian yang dipanaskan lagi. Ih, ngeri banget. Tetapi kita boleh lihat bahwa
ada Tuhan yang menyertai mereka, bersama-sama dengan mereka, sehingga mereka katanya bau angus pun tidak ada dalam tubuh mereka. Iya benar kan? Benar sekali. Iya, benar sekali. Puji Tuhan. Terima kasih Sadrak, Mesak, dan Abednego yang sudah bersama-sama dengan kami saat ini di Sekolah Minggu Online Kekeraso. Puji Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, adik-adik juga harus bisa tetap pendiriannya di dalam Tuhan. Karena Dia adalah Allah yang memelihara kita semua. Dia yang sudah mencukupkan kita, ada makanan, ada minuman di rumah. Tuhan yang memberikan kesehatan. Dan waktu kita tidur, Tuhan memberikan kita keamanan. Puji Tuhan ya, Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Nah, saat ini adik-adik ada ayat hafalan nih. Nanti Sadrak, Mesak, dan Abednego juga ikut sama Kak Ellen membaca ayat ini ya. Iya. Puji Tuhan. Oke, Yuk Kakak. buka yuk di dalam Daniel 3 ayat 28. Tetapi hanya bagian kata-kata yang Kak Ellen sebutkan saja ya yang kalian hafalkan ya. Yaitu dengar dulu ya, nanti kedua kali baru sama-sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego dan adik-adik di rumah. Ya, ayat hafalannya terdapat dalam Daniel 3 ayat 28. Kita ambil kata-katanya di Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Yuk sekali lagi ikutin ya, Kak Ellen ngomong. Daniel pasal 3 Daniel pasal 3 ayat ayat 28. 28. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa yang boleh kami alami dan kami boleh dengar juga kesaksian Tuhan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego Tuhan tetap pendirian kuat untuk tetap di dalam Tuhan Yesus walaupun mereka mengalami hal yang tidak enak. Tapi Tuhan Yesus, kami mau juga seperti mereka kuat di dalam Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik juga yang ada di rumah Tuhan. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesabaran Tuhan. Tolong mereka dalam sekolah mereka, orang tua mereka, usaha orang tua mereka juga Engkau berkati. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.